Hayo mentimun, buah atau sayur ya. Nah, ternyata mentimun masuk ke dalam kategori buah loh. Buah yang memiliki nama latin Cucumis sativus ini dalam 100 gram mengandung kurang lebih 95 gram air, sehingga memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satunya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Benar nggak ya? Akan dibahas oleh Dr. Maria Haryono, spesialis gizi klinik di segmen kali ini. Yuk kita simak. Fakta mitos yang pertama, katanya mentimun dapat menyehatkan kulit. Hayo mau punya kulit sehat, coba deh pakai mentimun. Eits, tapi bener nggak tuh? Apa ya kata Dr. Maria, fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi kalau kulit Anda ingin sehat, cerah dan berseri, biasanya itu idaman para perempuan-perempuan ya. Jadi cukupkan kebutuhan cairan tubuh harian Anda dan juga konsumsi antioksidan. Jadi kalau Anda konsumsinya adalah mentimun, tentunya status hidrasi Anda terpenuhi, status antioksidan Anda pun tercukupi, dan tubuh Anda juga tentunya lebih terasa lebih sehat, dan ini akan mendukung kesehatan kulit menjadi lebih sehat dan berseri-seri. Kalau lagi sembelit emang gak enak ya, pekerjaan pun jadi terhambat. Kurangnya mengonsumsi buah dan juga sayur yang mengandung serat menjadi salah satu penyebabnya. Agar pencernaan menjadi lancar dan terbebas dari sembelit, Anda bisa loh mencoba mengonsumsi mentimun. Karena katanya mentimun dapat mencegah sembelit. Tapi itu fakta atau mitos ya? Ini fakta. Mengapa demikian? Dalam ketimun kita tahu ada kandungan air yang banyak, kurang lebih sampai mencapai 80 bahkan 90%. Lalu seratnya juga cukup. Kalau Anda menderita sembelit, tentunya yang harus dicukupkan adalah jumlah serat dan jumlah air dalam saluran cerna. Jadi jangan ragu pada saat Anda mengalami konstipasi, perbanyak asupan serat dan cairan, dan tentunya salah satunya bisa dikonsumsi melalui ketimun. Tapi kalau konstipasi Anda sudah menyebabkan gangguan, rasa tidak nyaman berlebihan, konstipasi yang berhari-hari dan berjalan kronis, ada baiknya segera periksakan kondisi Anda. Nah, fakta atau mitos selanjutnya nih. Konsumsi ketimun bisa membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. Wah, kalau racun dalam tubuh tidak dikeluarkan, tentu akan menjadi sumber penyakit ya. Tapi itu fakta atau mitos ya? Ini mitos ya. Jadi tubuh kita sebenarnya sudah mempunyai sistem yang sangat baik dan sangat lengkap untuk membuang toksin-toksin atau racun-racun atau bahan-bahan yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Tubuh bagian mana? Tentunya ada liver, ada ginjal, ada usus pun sebenarnya mampu mengeliminir pada saat Anda mengonsumsi sesuatu yang tidak bagus atau tidak sehat. Biasanya otomatis usus Anda akan buru-buru mengeluarkan dari saluran cerna. Jadi ini sebenarnya mitos kalau sampai mentimun dapat mengeluarkan racun-racun atau toksin-toksin dalam tubuh. Percayakanlah fungsi kesehatan ginjal yang baik, kesehatan liver atau hati yang baik, fungsi saluran cerna yang sehat, ini sudah sangat amat cukup untuk membuang hal-hal zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh Anda. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Selain karena pola hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan tinggi lemak, hipertensi juga disebabkan karena faktor keturunan. Menurut hasil riset kesehatan dasar, prevalensi hipertensi mengalami peningkatan yang awalnya pada tahun 2013 sebanyak 25,8% meningkat menjadi 34,1% pada tahun 2018. Merubah pola hidup dan juga mengonsumsi obat tertentu harus dilakukan jika tak ingin hipertensi menyebabkan penyakit serius seperti stroke. Nah, selain itu, Anda juga bisa mencoba mengonsumsi mentimun loh, karena katanya mentimun bisa menurunkan tekanan darah. Ini fakta. Jadi dalam mentimun, kandungan kalium yang tinggi akan membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Perlu diingat, kadar kalium dalam tubuh kita harus dijaga dalam kondisi yang normal. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Untuk itu, cukup konsumsi sumber kalium dari bahan makanan sumber yang tinggi kalium, salah satunya dari mentimun.
Pekerjaan yang menumpuk dan deadline yang di depan mata tak jarang membuat stres, bahkan sampai membuat tidak bisa tidur. Berkumpul dengan keluarga dan melakukan olahraga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stres. Lalu bagaimana ya dengan mengonsumsi mentimun? Karena ada juga loh yang beranggapan kalau mengonsumsi mentimun dapat mengurangi stres. Hebat juga ya mentimun ini, tapi itu fakta atau mitos ya? Ini mitos, karena sebenarnya tidak ada sangkut pautnya antara konsumsi mentimun dengan status stres dalam tubuh Anda. Entah itu stres untuk kondisi tubuh maupun kondisi pikiran Anda. Jadi khusus untuk mentimun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan manajemen atau kondisi stres tubuh Anda. Besok mau olahraga besok mau mulai diet juga deh. Udah ganti tahun masih mau wacana aja punya tubuh ideal. Selain olahraga dan menjaga pola makan, Anda juga bisa loh mencoba konsumsi mentimun. Karena katanya bisa membantu menurunkan berat badan. Masa sih? Yuk tanya lagi sama Dokter Maria, fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi kalau Anda ingin menurunkan berat badan, otomatis asupan kalori total yang harus masuk di dalam tubuh Anda seharusnya dihitung. Nah, untuk itu kita biasanya mengonsumsi bahan-bahan makanan-makanan yang mengenyangkan buat tubuh kita. Salah satunya adalah dengan mentimun, karena mentimun ini seratnya tinggi, airnya cukup sehingga Anda terjamin kenyang, dan yang paling penting adalah dalam mentimun jumlah kalorinya sangat kecil. Dalam kurang lebih 1 cup hanya terdapat sekitar 15-20 kalori saja. Jadi tepat sekali kalau Anda ingin menurunkan berat badan dan tetap mengonsumsi sayur ataupun buah, cobalah salah satunya dengan konsumsi mentimun. Otak merupakan salah satu bagian penting yang berfungsi untuk mengatur kinerja tubuh. Oleh karenanya, menjaga kesehatan otak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk itu jangan lupa ya untuk istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan sehat. Salah satunya mentimun, karena katanya mentimun ini dipercaya dapat meningkatkan kesehatan otak. Fakta atau mitos ya? Ini mitos. Kesehatan otak Anda sangat membutuhkan berbagai macam varian nutrisi, terutama adalah kecukupan protein, vitamin, aneka ragam mineral, dan tentunya kita juga perlu pemicu dari luar, yaitu proses belajar yang baik. Untuk itu jangan hanya konsumsi mentimun, alangkah baiknya kalau Anda ingin kesehatan otak Anda, kecerdasan ini menjadi lebih baik, konsumsilah bahan-bahan makanan yang seimbang. Walaupun mungkin mentimun menjadi salah satu bagian kecil dalam asupan sehari-hari Anda, tetapi jangan lupa tetap makanlah yang bervariasi. Inilah yang lebih dibutuhkan oleh kesehatan otak Anda. Saat mendengar kata kanker, yang terlintas di pikiran Anda tentu berkurangnya harapan hidup. Namun penyakit ini bisa dicegah dengan melakukan hidup sehat, olahraga rutin, dan juga mengonsumsi buah dan sayur. Salah satunya adalah mentimun, karena katanya mentimun dipercaya dapat mencegah kanker. Benar gak tuh? Apa ya kata Dokter Maria? Fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi begini, sel kanker biasanya akan bisa kita cegah kalau makanan yang kita asup sehari-hari tinggi antioksidan. Tentunya salah satunya ya tadi dengan konsumsi mentimun. Mentimun Anda tahu ada sedikit sensasi-sensasi, terkadang rasanya agak pahit. Nah, rasa pahit ini rupanya menandakan ada zat aktif yang namanya kukurbitasin yang sifatnya sebagai antioksidan. Selain itu juga kalau Anda konsumsi serat yang tinggi, salah satunya dari mentimun ini, pastinya akan menjamin kesehatan saluran cerna Anda menjadi lebih baik dan dapat juga mencegah terjadinya kanker pada usus besar. Ginjal merupakan salah satu organ vital yang penting untuk menunjang kesehatan. Meski bentuknya kecil, ginjal memiliki fungsi menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh dan menjaga kadar mineral dalam tubuh. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal, yaitu dengan rutin mengonsumsi makanan sehat dan juga air putih. Selain itu, Anda juga bisa mengonsumsi mentimun loh, karena katanya mentimun dipercaya dapat meningkatkan kesehatan ginjal.
Fakta atau mitos ya? Ini fakta. Jadi ginjal Anda sangat amat baik sekali kerjanya kalau status cairan dalam tubuh ini tercukupi. Jadi kaitannya adalah mentimun, tinggi cairan, tentunya ini disukai oleh fungsi ginjal Anda. Tetapi perlu diketahui kalau ternyata Anda sudah mempunyai gangguan fungsi ginjal, alangkah baiknya konsumsi makanan-makanan yang terlalu tinggi kalium perlu dikurangi. Salah satunya jangan terlalu banyak konsumsi mentimun karena otomatis kadar kalium Anda akan naik, fungsinya akan balik lagi menjadi mengganggu fungsi ginjal Anda. Sudah jelas kan penjelasan dari Dokter Maria? Kalau mau mendapatkan manfaat buat kesehatan setelah mengonsumsi mentimun, simak dulu tips yang berikut ini. Mentimun sayur atau buah. Nah, biasanya kita kenal mentimun adalah kelompok sayur. Ternyata mentimun ini sebenarnya masuk dalam kelompok buah. Namun demikian, buah atau sayur bagaimanapun mentimun yang kita konsumsi sehari-hari ada baiknya menjadi pelengkap untuk kebutuhan nutrisi harian kita. Kita tahu kita dianjurkan untuk makan sayur ataupun buah sehari sebanyak 5 porsi. Satu porsinya hanya kurang lebih sekitar 1 mangkok. Jadi kalau Anda ingin sehat, konsumsilah mentimun sebagai bagian dari buah ataupun sayur harian Anda. Karena di dalam mentimun selain seratnya tinggi, kalorinya rendah, dalam arti cocok sekali kalau Anda ingin menurunkan berat badan Anda. Selain itu juga mengandung antioksidan dan kandungan airnya yang tinggi. Jadi status cairan tubuh Anda tercukupi, status nutrisi Anda tercukupi, dan juga status antioksidan Anda bisa tercukupi dengan konsumsi mentimun. Namun jangan lupa tetap seimbangkan dengan konsumsi bahan-bahan makanan sumber yang lain.